Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4, di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi pembuatan kain. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Dian Cecilia, Alti Safani, Inika Siti, Fahmi Nugraha, dan saya Hilmi Fauzan. Baik, pada presentasi kali ini ada dua topik utama, yaitu terkait resume materi dan juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan akan dijawab dalam presentasi kali ini. Yang pertama masuk ke sesi resume materi. Baik, yang pertama ada pengantar kain. Kain berasal dari bahasa Jerman, pertama kali digunakan pada periode Inggris kuno sebelum 1150, merujuk kepada bahan hasil tenunan, benang, kapas, atau sutra. Kain adalah bahan yang ditenun atau dirajut, diikat, atau disatukan dari benang yang berasal dari serat kapas, sutra, dan sintesis. Istilah kain dalam pemakaian sehari-hari sering disamakan dengan istilah tekstil. Perbedaan utama antara tekstil dan kain adalah tekstil merujuk pada proses pembuatannya, sedangkan kain adalah hasil akhir dari proses tersebut. Fungsi kain. Secara garis besar, kain terbagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama sandang atau aparel, yang kedua fungsi rumah tangga atau household, yang ketiga fungsi industri atau industrial use, yang keempat fungsi budaya atau tradisional. Baik, selanjutnya fungsi kain. Pada fungsi sandang atau aparel, berikut ada beberapa contoh dari fungsi kain sandal atau aparel. Yang pertama kain voile, kain of organdi, kain kombrik, kain gingham, kain broadcloth, kain poplin, kain taffeta, kain santung, kain serge, kain drill, kain jeans, kain denim, kain dabien, kain satin, kain damas, kain crepe asli, kain berefek crepe, kain rajut, kain lawn, kain berbulu. Baik, untuk fungsi kain pada fungsi rumah tangga atau household, berikut contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada kain elen, leno, kain pekwe, kain bercorak. Terus ada fungsi industri atau industrial use, contohnya ada kain kanvas, kain swinting, kain belacu, kain non-woven. Dan untuk fungsi budaya atau tradisional, contohnya ada batik, tenun ikat, songket, ulos, dan sasirangan. Selanjutnya ada proses pembuatan kain. Pembuatan kain terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama itu persiapan pembuatan kain. Yang kedua ada pembuatan kain. Pada persiapan pembuatan kain terdiri dari proses pengelosan atau wanding, proses pengintiran atau twisting, proses penghanian atau warping, proses pengkajian atau sizing, proses pencucukan atau reshiging, terus ada pemaletan atau print wedding. Lalu pada pembuatan kain terdiri dari penenunan atau weaving dan perajutan atau knitting. Baik, selanjutnya ada persiapan pembuatan kain. Yang pertama itu ada pengelosan atau weeding.
di mana proses menggulung benang dalam suatu bentuk dan volume tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada penggitiran atau twisting, proses memberikan antihan atau puntiran twist pada sehelai benang filamen atau beberapa helai benang stapel yang dirangkap dengan sejumlah puntiran yating sama untuk setiap panjang tertentu. Lalu berdasarkan proses perangkapannya, pengintiran dibedakan menjadi dua, yaitu perangkapan langsung dan perangkapan tidak langsung. Berdasarkan urutan jalannya benang pada mesin, pengintiran dapat dibagi menjadi empat. Yang pertama pengintiran tenun atau down twister. Yang kedua ada pengintiran naik atau up twister. Yang ketiga ada pengintiran dua tahap atau twist stage twister. Dan yang terakhir ada TFO atau two for one twister. Proses persiapan pembuatan kain yang ketiga yaitu ada penghanian atau warping, di mana pada proses ini yaitu menggulung benang lusi dengan arah gulungan sejajar pada bim hani atau pada bim lusi. Penghanian ini salah satu langkah dalam persiapan sebelum nantinya ditenun. Kemudian untuk mesinnya ini disebut dengan mesin hani. Terdapat dua jenis teknologi proses penghanian. Yang pertama ada penghanian seksional, di mana benang digulung dalam beberapa bagian pada bim secara bertahap. Yang kedua ada penghanian langsung. Pada proses ini benang digulung langsung pada bim tanpa adanya pembagian. Yang keempat yaitu ada proses penganjian atau sizing. Pada proses ini yaitu pelapisan benang lusi dengan perekat. Tujuannya adalah meningkatkan kehalusan permukaan dan juga untuk meningkatkan kekuatan benang saat di mesin tenun. Untuk bahan perekatnya sendiri bisa dari bahan perekat alami seperti tepung jagung, gandum, sagu, tapioka, dan lainnya. Untuk selain alami bisa juga bahan perekat sintetis seperti polivinil alkohol, PPA, dan poliakrilik asid ester. Kemudian ada juga bahan perekat semi sintetik seperti karboksil metil selulose atau CMC. Dan bisa juga dari bahan lemak, bahan yang berfungsi memberikan efek lemas dan licin pada benang, serta untuk meningkatkan daya tahan terhadap listrik statis, serta juga membantu penetrasi larutan kanji ke dalam benang. Contohnya yaitu minyak mineral, lilin, dan parafin. Kemudian ada bahan tambahan. Bahan tambahan ini berfungsi memberikan efek khusus pada benang agar bahan baku kain ini berkualitas. Contohnya yaitu pembasah, ini untuk menjaga kadar air, pemecah kanji, ini untuk menurunkan viskositas larutan kanji, sehingga nantinya akan mudah meresap. Kemudian ada bahan tambahan anti jamur, ini untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Anti statik, ini untuk mencegah benang itu berdiri karena adanya muatan listrik statis. Kemudian anti busa, ini untuk mengurangi busa saat proses pengajian. Dan bahan pemberat, ini untuk menambah massa benang sehingga kain menjadi lebih kaku. Yang kelima ada pencucukan atau ricinyin. Ini merupakan langkah yang penting dalam persiapan menenun dengan tujuan memastikan setiap benang lusi ini disusun dan diarahkan dengan tepat sesuai desain kain yang akan dihasilkan. Tahapan utamanya yang pertama ada dropper yang berfungsi untuk mendeteksi tegangan benang lusi. Kemudian yang kedua ada tahap gun. Ini benang lusi dicucukkan melalui mata gun yang memungkinkan pengaturan posisi benang lusi yang nantinya ini untuk menghasilkan pola tertentu. Kemudian yang ketiga ada tahapan sisir, di mana benang lusi ini diarahkan menuju sisir tenun. Fungsinya yaitu untuk merapatkan benang lusi selama proses penenunan. Untuk selanjutnya itu ada untuk tahap persiapan kain, lalu metode pemaletan atau print winding, di mana pemaletan ini adalah proses awal dari dalam industri tekstil untuk mempersiapkan benang sebelum memasuki tahap pengajian. Tujuan dari pemaletan itu untuk memastikan benang itu bertahan
rapi, seragam, dan sesuai sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penenunan atau pembuatan kain. Tahapan utama dari pemanataan itu ada dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama persiapan benang, yaitu penyiapan benang dalam keadaan bersih dan dililit. Selanjutnya itu penyetraan mesin weaving, yaitu menyetel kecepatan, terus tegangan, ukuran spool pada mesin weaving. Kemudian setelah itu yaitu ada pengisian ulang gitu, atau rewedding gitu, untuk melilitkan benang secara rapi pada si spoolnya ini gitu. Terus selanjutnya ada pengendalian tegangan, yaitu untuk mengatur tegangan benang agar lilitannya stabil. Proses berikutnya itu ada pemeriksaan kualitas, di mana memeriksa kualitas lilitan untuk menghindari cacat, dan pemotongan serta penyajian yang tujuannya itu untuk menghentikan proses memotong benang dan menyiapkan untuk ke tahap selanjutnya. Nah, setelah proses dari penyiapan benang, eh, pembuatan kain, selanjutnya itu ada proses pembuatan kain. Untuk proses pembuatan kain, metode pembuatan kain pertama itu ada proses penenunan atau weaving. Di mana penurunan ini adalah proses pembuatan kain dengan cara menyenangkan atau menganyam dua set benang berbeda secara tegak lurus. Proses ini dilakukan menggunakan alat tenun yang bisa berupa alat tenun tradisional hingga alat tenun mesin modern. Nah, untuk benang yang ditenun terdiri dari dua bagian, yaitu ada benang uh, lusin, atau benang yang direntangkan secara vertikal dan dipasang pada alat tenun, juga benang pakan atau weave, benang yang dimasukkan secara horizontal di antara benang lungsin untuk membentuk pola kain. Nah, tujuan dari penenunan itu untuk apa gitu? Dari penenunan itu tujuannya itu adalah untuk kedua benang yang diatur atas sedemikian rupa untuk menciptakan struktur kain yang memiliki pola dan kekuatan tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah proses tahapan utama pada penenunan itu ada 6 proses tahapan, yaitu pertama ada penyiapan benang untuk menyiapkan benang lusi atau si benang pakan tadi. Terus penyetaan mesin tenun itu untuk memberikan pola dan tegangan benang. Terus ada proses penenunan untuk mengatur benang lusi dan memasukkan benang pakan secara bergantian. Terus ada juga pengikatan pola untuk menjalin benang lusi dan si benang pakan ini sesuai dengan desain kain yang akan dibuat. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas, yang mana untuk memastikan kain bebas dari cacat dan sesuai dengan standar, dan diakhiri dengan pemotongan kain sesuai keinginan yang ditenun, dan penyiapan tahap akhirnya. Nah, untuk si proses winding yang baik itu menghasilkan benang yang rapi gitu. Dan mudah digunakan pada proses produksi lanjutan dan meminimalisir kemungkinan kerusakan pada benang yang telah menjadi kain. Nah, untuk proses pembuatan kain yang selanjutnya adalah proses pembuatan kain dengan metode perajutan atau knitting, maksudnya. Nah, di mana proses perajutan ini adalah pembuatan kain dengan cara penyusunan benang menjadi rangkaian loop atau lingkaran yang saling terkait satu sama lain. Dalam teknik ini, benang dirajut menggunakan jarum atau mesin rajut untuk menghasilkan kain yang elastis dan fleksibel. Nah, tujuan dari perajutan ini itu untuk apa? Tujuan dari perajutan ini itu yaitu untuk menghasilkan kain dengan karakteristik lembut dan elastis serta cocok untuk berbagai aplikasi tekstil. Nah, proses perajutan ini tuh tidak jauh beda dengan proses yang sebelumnya, yaitu di mana ada persiapan benang, terus pengaturan mesin rajut, eh, ada juga pembentukan loop, pemeriksaan pola dan kualitas, serta ada pembentangan dan penyelesaian. Nah, mungkin pada pola ini tuh berbeda dari
sistem eh, pembuatan kainnya saja gitu. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Berikutnya yaitu pertanyaan ada 3 poin. Yang pertama itu jenis kain berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama itu ada kain denim. Untuk persiapan dan pembuatan kainnya itu kurang lebih sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kain denim itu berasal dari pembuatan kain pertenunan, di mana pada tahap pembuatan kain denim itu pada tahap ini benang web yang telah dipasang pada mesin tenun akan dipasang pada penyusun benang dan benang pakan atau benang weft dimasukkan secara bergantian untuk membentuk pola tenunan. Kain denim umumnya menggunakan pola twill weave, di mana benang pakan mengikat benang weft secara diagonal untuk menciptakan tekstur yang khas pada permukaan kain. Pada kain denim ini, proses perajutannya itu dilakukan secara opsional, di mana kain denim ini umumnya ditenun, bukan dirajut. Namun, beberapa varian denim modern menggunakan teknik rajut untuk menghasilkan kain yang elastis. Yang kedua yaitu ada kain satin. Berasal dari pembuatan kain pertenunan. Teknik penenunan untuk kain satin menggunakan satin weave, di mana benang pekan melintasi beberapa benang weft menciptakan permukaan halus dan berkilau. Pada proses perajutan kain satin ini tidak digunakan pada kain satin tradisional karena kain satin lebih banyak menggunakan teknik tenun. Yang ketiga itu ada kain pike yang berasal dari proses pertenunan, di mana kain pike ini ditenun menggunakan teknik W weave atau jacquard weave untuk menciptakan pola tekstur yang khas yang timbul pada permukaan kain. Pike ini memiliki motif berbintik atau berhook yang memberikan kenyamanan dan elastisitas. Pada proses perajutan tidak digunakan pada kain pike karena kain pike adalah kain tenun, bukan kain rajutan. Yang keempat yaitu ada kain kanvas yang berasal dari proses pembuatan kain pertenunan. Kain kanvas ini ditenun menggunakan teknik plain weave atau basket weave untuk memberikan kekuatan dan ketahanan pada kain. Kain kanvas ini dikenal dengan kekuatan dan ketebalannya karena benang web dan pakan yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan jenis kain lainnya. Eh, Proses perajutan tidak digunakan dalam pembuatan kain kanvas. Yang kelima itu ada kain rajut yang merupakan proses pembuatan dari perajutan, di mana mesin rajut menggunakan benang yang telah dipasang pada jarum untuk membentuk loop yang saling terhubung. Mesin rajut dapat memproduksi berbagai jenis kain rajut, baik yang bersifat datar maupun lingkaran, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Berikut merupakan ringkasan dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah merupakan contoh kain lain dari teknik tenun dan teknik rajut seperti kain katun, sifon, jersey, interlock, dan kain rib. Kehidupan hari eh, untuk kehidupan sehari-hari, untuk pakaian, fungsi utama kain sebagai bahan dasar pakaian. Jaketnya, pakaian dari berbagai jenis kain seperti katun, wol atau polister digunakan untuk kenyamanan, perlindungan, dan gaya. Kemudian kedua itu untuk perlengkapan rumah tangga. Digunakan untuk membuat gorden, spray, sarung bantal, tapak meja, dan serbet. Kain ini memberikan kenyamanan, keindahan, dan melindungi perabot rumah tangga. Kemudian untuk yang ketiga itu ada alat kebersihan.
yaitu contohnya seperti kain lap, serbet, atau kain microfiber sering digunakan untuk membersihkan berbagai permukaan. Jenis kain ini dipilih karena daya serap dan ketahanan terhadap gesekan. Kemudian ada dekorasi dan aksesoris. Ini juga digunakan untuk dekorasi seperti bendera dan kain penutup meja. Kemudian ada keperluan medis, contohnya seperti perban dan masker. Adapun untuk kehidupan sehari-harinya itu untuk alat transportasi, semisalnya sebagai pelapis kursi baik di mobil, kereta maupun di pesawat. Kain pelapis ini dipilih jenis kain yang kuat, tahan lama, dan nyaman. Kemudian untuk industri di pertanian, kain juga sering digunakan sebagai pembungkus atau pelindung seperti terpal, jaring, dan kain penutup tanaman di pertanian. Bahannya itu biasanya kuat dan tahan terhadap cuacanya. Kemudian untuk furniture dan interior digunakan untuk pelapis sofa, kursi, dan bantal duduk. Dipilih berdasarkan ketahanan, warna, dan tekstur yang cocok dengan interior rumah. Lalu ada pembuatan kerajinan dan seni. Banyak produk kerajinan tangan seperti batik, tenun, atau sulaman menggunakan kain sebagai media. Kemudian, yang ketiga, sebutkan hal-hal apa saja yang menjadikan spesifikasi kain saat ingin membuat kain atau membelinya gitu. Yang pertama itu dilihat dari jenis bahannya, di mana pilih bahan yang sesuai dengan kebutuhan seperti katun, sutra wool, polyester, atau linen. Setiap bahan memiliki karakteristik yang berbeda seperti kenyamanan, daya serap, dan daya tahan. Kemudian pilih kepadatan benang. Ini menunjukkan jumlah benang per inci persegi. Semakin tinggi kepadatan benang, biasanya kain akan lebih halus dan kuat. Lalu dipilih dengan ketebalan kainnya karena mempengaruhi berat dan daya tahan kain. Untuk pakaian sehari-hari, biasanya kain lebih tipis, sementara kain tebal lebih cocok untuk cuaca dingin atau sebagai bahan pelapis. Kemudian dipilih warna atau polanya. Dipilih warna dan pola yang sesuai dengan kebutuhan baik itu untuk pakaian, dekorasi, atau yang lainnya. Kemudian jenis tenunan juga salah satu contoh untuk kita membeli kain karena tenunan kain bisa bervariasi seperti satin, twill, atau plain wave yang akan mempengaruhi tampilan dan tekstur kain. Kemudian, kehalus dan tekstur juga menjadi hal yang paling utama untuk pakaian yang bersentuhan langsung dengan kulit. Tekstur kain biasanya halus, kasar, atau bertekstur tertentu sesuai kebutuhan. Kemudian daya serap memiliki daya serap tinggi seperti katun, sedangkan lainnya cenderung menolak air seperti polyester. Daya serap juga dipilih karena untuk kenyamanan dipakainya. Kemudian ada elastisitas. Jika memerlukan kain yang fleksibel dan mudah merenggang, pilih kain dengan elastisitas yang tinggi, semisalnya yang mengandung spandex. Kemudian perawatannya. Perhatikan cara perawatan kain seperti apakah bisa dicuci dengan mesin, perlu dry clean, atau apakah mudah kusut. Kemudian harganya juga harus dilihat sesuai dengan anggaran karena harga kain bisa bervariasi tergantung bahan, kualitas, dan merek. Baik, sekian dari kami, dari kelompok B4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.